Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama Ibu Tisha. Dan saya Ibu Nelly. Halo anak-anak, selamat datang di petualangan kita hari ini. Siapa yang siap belajar tentang hewan-hewan lucu di sekitar kita? Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita punya misi seru loh. Kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 3 tentang mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu Nelly akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mengidentifikasi keberagaman hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan serta kaitannya dengan perilaku. Materi yang pertama yaitu pengertian hewan. Siapa yang udah tahu hewan itu apa? Ya betul, hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya, jumlah hewan di dunia sudah banyak loh. Para ilmuwan menemukan 1,2 juta spesies hewan di dunia. Agar lebih mudah mempelajarinya, hewan-hewan tersebut dibagi menjadi dua. Dua jenis hewan itu adalah vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan ini memiliki kerangka internal yang mendukung dan melindungi tubuh mereka, serta sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berikut adalah contoh hewan vertebrata. Yang pertama ada agnantha, contohnya adalah belut. Yang kedua amfibi, yaitu hewan yang bertulang belakang yang hidup di dua alam, contohnya katak. Yang ketiga ada aves. Aves yaitu hewan yang memiliki bulu, contohnya burung dan angsa. Dan yang keempat ada pisces, atau sering kita kenal dengan ikan. Semua jenis ikan lah pokoknya. Yang kelima ada reptil. Reptil merupakan jenis hewan yang melata, contohnya seperti buaya dan ular. Dan yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia yaitu hewan yang menyusui loh, contohnya seperti kucing. Yang selanjutnya yaitu invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang loh. Mereka umumnya memiliki tubuh yang lebih sederhana dan dapat memiliki eksoskeleton atau kerangka luar, atau tidak sama sekali. Berikut ini adalah contoh hewan invertebrata. Yang pertama, hewan berpori seperti spons laut. Yang kedua, hewan berongga seperti ubur-ubur dan bunga karang. Dan yang ketiga, hewan dengan kaki berbusa seperti kepiting, udang, dan laba-laba. Dan yang keempat yaitu cacing seperti cacing pipih dan cacing gelang. Dan yang terakhir hewan lunak seperti kerang, siput, dan cumi-cumi. Yang selanjutnya, apakah semua hewan itu sama? Ya betul, jawabannya tidak, karena semua hewan itu berbeda-beda. Ada yang hidup di air dan ada yang di darat. Ada yang tubuhnya besar seperti gajah dan yang kecil seperti semut. Makanan mereka pun juga berbeda dan cara bergeraknya pun juga tidak sama. Perbedaan ini karena hewan hidup di tempat yang berbeda-beda. Jadi, tubuh mereka menyesuaikan supaya bisa bertahan hidup.
Yuk mari kita kenali hewan berdasarkan habitat, makanan, dan ciri khas bentuk tubuhnya. Yang pertama yaitu habitat. Habitat adalah tempat hewan hidup. Tempat tinggal hewan itu tidak sama loh, karena mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, hewan darat seperti gajah, kelinci, dan harimau hidup di tanah atau di hutan. Yang selanjutnya, hewan air seperti ikan, lumba-lumba, dan ubur-ubur hidup di laut, sungai, atau danau. Yang selanjutnya ada hewan amfibi. Apa hayo amfibi? Ya betul, amfibi adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat, seperti katak dan salamander. Dan yang terakhir, hewan udara atau pohon, seperti burung, kelelawar, dan kukang, sering hidup dan bergerak di udara atau di atas pohon. Yang kedua yaitu jenis makanan. Makanan juga berbeda-beda loh, tergantung pada jenis hewannya. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan, disebut herbivora. Contohnya seperti kambing, sapi, kelinci, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya, hewan pemakan daging atau karnivora, seperti harimau, elang, singa, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada hewan yang makan tumbuhan dan daging. Biasanya disebut omnivora, seperti beruang dan ayam. Setiap jenis makanan membuat hewan memiliki cara makan dan alat tubuh yang berbeda, seperti paruh, taring, atau gigi geraham. Yang ketiga ada ciri khas bentuk tubuh hewan. Bagian tubuh hewan juga unik, karena punya fungsi khusus yang membantu mereka bertahan hidup. Contohnya seperti gajah. Gajah memiliki belalai panjang untuk mengambil makanan dan menyemprot air. Yang selanjutnya, ikan. Ikan memiliki sirip dan insang untuk berenang dan bernapas di air. Ada juga burung. Burung memiliki sayap dan paruh untuk terbang dan makan. Yang selanjutnya ada katak, punya kaki belalang yang kuat untuk melompat jauh di darat dan berenang di air. Yang selanjutnya ada kukang. Kukang memiliki tangan yang bisa mencengkram kuat untuk bergelantungan di pohon. Sekarang giliran kalian jadi ilmuwan hebat ya. Kita akan membuat poster mini tentang hewan favorit kalian. Caranya mudah sekali. Yang pertama, gambar satu hewan yang sudah diamati, lalu tuliskan habitat, makanan, dan ciri-ciri bentuk tubuhnya. Dan yang terakhir, warnai dengan rapi dan menarik. Sore, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap keberagaman hewan di lingkungan sekitar melalui berbagai aktivitas seperti pengamatan, diskusi, dan pembuatan proyek sederhana. Siswa diajak mengenal ciri-ciri bagian tubuh serta fungsi dan perilaku hewan sesuai habitatnya. Selain itu, pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam kelompok. Dengan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna, diharapkan siswa mampu menghargai pentingnya menjaga serta melestarikan makhluk hidup, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, yuk kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan hewan apa yang paling menarik bagimu. Ingat ya, kita harus selalu menyayangi semua hewan, terutama di sekitar kita. Mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Terima kasih atas semangat dan kerja keras kalian hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik video pembelajaran kali ini. Sebelum
Bu Guru tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.